Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri dengan NIM A1C320041 dan rekan-rekan saya Eli Kurniawati dengan NIM A1C320039, Risnasari dengan NIM A1C320063, Surakili dengan NIM A1C320044. di sini kami akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang bertema Hukum Archimedes dengan dosen pengampu Muhammad Hidayat SPD MPD. Nah, pada praktikum kali ini kita melakukan praktikum sederhana. Bahan dan alatnya seperti pada gambar, yaitu ada gelas, telur, sendok, garam dapur, dan air. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas hingga 3/4. Setelah itu masukkan telur. Nah, hasilnya telur tenggelam. Pada gelas kedua ditambahkan garam 1,5 sendok, lalu diaduk hingga merata. Nah, setelah merata, masukkan telur dengan perlahan dan lihat apa yang terjadi. Nah, telur melayang. Pada gelas ketiga, lakukan hal yang sama, yaitu masukkan garam ke dalam air sebanyak 3 sendok, lalu diaduk hingga merata. Setelah merata, masukkan telur dan lihat apa yang terjadi. Nah, telur mengapung. Dapat dilihat pada gelas pertama, telur tenggelam, gelas kedua, telur melayang, dan gelas ketiga, telur mengapung. Bahas mengenai materi hukum Archimedes. Menurut hukum Archimedes, bahwa jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Dapat dirumuskan menjadi FA sama dengan rho F dikali G dikali VC, di mana FA merupakan gaya Archimedes atau gaya angkat, rho F sama dengan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan VC merupakan volume benda yang tercelup. Atau gaya Archimedes juga dapat dirumuskan menjadi FA sama dengan W udara dikurang W fluida, di mana W udara ini merupakan berat benda di udara dan W fluida merupakan berat benda di dalam fluida. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Nah, di sini terdapat gambar ya teman-teman. Nah, dengan melihat gambar ini kita dapat mengetahui terdapat balok, 4 balok yang ada yang tenggelam, ada yang mengapung, dan ada yang melayang.
Nah, yang pertama kita membahas tentang balok yang pertama dan kedua. Nah, balok kedua ini terapung. Dikatakan terapung karena posisi balok atau benda yang terapung di dalam air atau fluida terjadi apabila saat W kecil dari FA atau berat benda kecil dari gaya angkat ke atas. V tercelup lebih kecil dari V benda. Nah, mengapa demikian? Karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai melayang. Nah, melayang dicontohkan pada balok nomor 3. Posisi balok atau benda yang melayang di dalam air atau fluida terjadi apabila W sama dengan FA atau berat benda sama dengan gaya angkat ke atas dan V tercelup sama dengan V benda. Maksudnya kenapa sih V ini tercelup semua? Karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Maka dari itu benda atau balok ini melayang. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tenggelam. Dicontohkan pada balok nomor 4. Kenapa bisa tenggelam? Hal ini terjadi apabila W lebih besar daripada FA atau berat benda lebih besar dari gaya angkat ke atas. V tercelup sama dengan V benda. Dan massa jenis benda atau rho benda lebih besar dari rho fluida. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika mengapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa zat cair. Nah, kalau melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, jika tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat air. Nah, kita di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, jika kita melihat pada gambar, dapat dilihat bahwa posisinya seimbang, posisi bendanya seimbang atau posisinya terapung. Nah, karena posisinya seimbang, kita gambarkan gaya-gayanya. Nah, gaya ke bawah, gaya berat itu ke bawah, dan ke atas kita tambahkan dengan sebesar FA. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kan karena sistem seimbang, resultan gayanya sama dengan 0. Maka, W berat benda sama dengan FA. Nah, berat benda W sama dengan M dikali G. Nah, FA sama dengan rho F dikali G dikali VC sesuai materi yang sebelumnya. Nah, ingat ya teman-teman, massa jenis dirumuskan rho sama dengan M per V. Nah, jika kita M berarti
Rho dikali V sama dengan Rho F dikali VC. Loh, kok G-nya hilang? Nah, dicoret-coret saja teman-teman. Nah, jika sudah mendapatkan Rho dikali V sama dengan Rho F dikali VC, tinggal disubstitusikan. Rho F sama dengan 0,75 dan VC sama dengan 0,8 V. Nah, ini V-nya dicoret-coret saja teman-teman. Nah, jadi tinggal Rho sama dengan 0,75 dikali 0,8. Nah, 0,75 dikali 0,8 sama dengan 0,6 gram per cm kubik. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa penambahan pada garam dapat memperbesar massa jenis air yang awalnya massa jenis air lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Hal ini mengakibatkan bahwa telur dapat mengapung atau melayang di dalam air. Jadi, terdapat hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan adalah gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi dari video pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa berat benda di udara lebih berat daripada benda yang ada di dalam air. Karena berat benda di udara itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan berat benda yang ada di dalam air dipengaruhi oleh dua gaya. Yang pertama gaya gravitasi, yang kedua gaya angkat ke atas atau gaya apung. Baiklah, dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, itu juga berkaitan tentang namanya rumus dari hukum Archimedes itu sendiri, di mana rumus hukum Archimedes itu adalah FA sama dengan Rho F dikali G dikali dengan FTC, di mana keterangan dari rumus itu ya adalah FA sama dengan gaya apung dengan satuannya itu adalah Newton, sedangkan Rho F adalah massa jenis zat cair dengan satuannya itu adalah kilogram meter kubik, dan VTC atau volume bendanya yang tercelup itu dengan satuannya meter kubik, serta itu adalah G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan M per S pangkat 2.